Hit the dirt, big guy! Put that gun away! Halo teman-teman, semoga kalian sehat dan kaya selalu ya. Jumpa lagi di alur cerita Filmi 8. Di video kali ini saya bakal memberikan sebuah alur cerita film crime komedi berjudul Going in Style, rilisan tahun 2017. Film ini berkisah 3 teman dekat kakek-kakek berusia lanjut berencana merampok sebuah bank yang telah membuat raib dana pensiun mereka demi menyokong hidup serta orang-orang yang mereka cintai. Kocaknya mereka berhasil mengecoh FBI sehingga sulit menemukan barang bukti bahwa mereka lah perampok sesungguhnya. Nah, pasti kalian sudah tidak sabar lagi dengan kisah seru film ini. Yuk langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Dikisahkan seorang kakek tua bernama Joe mendatangi sebuah bank untuk membicarakan surat peringatan penyitaan rumah yang ia peroleh. Diketahui, Joe terpaksa menunggak cicilan rumah beberapa bulan dikarenakan gajinya yang tidak dibayarkan perusahaan tempat dia bekerja selama ini. Di sana, Joe meminta perpanjangan waktu untuk melunasinya karena sekarang dirinya sedang dirumahkan dari perusahaan tempat ia bekerja. Meski baik-baik meminta tolong, namun supervisor teller bank tetap tidak mau mendengar alasan Joe dan malah mengingatkan bahwa bunga cicilan rumah akan terus naik jika Joe tidak membayarnya. Dan di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Aside from the tellers, we invite you to lie down on the floor. di saat Joe ditodong senjata, ia tak sengaja melihat tato yang ada di leher si perampok. Namun betapa terkejutnya Joe saat si perampok menolak pemberian dompetnya dan malah memperingati si teller bank untuk bersikap baik pada orang tua. Seketika Joe hanya bisa terdiam sambil melihat kawanan perampok pergi dengan membawa uang berkoper-koper. Kemudian Joe sebagai saksi mata di hadapan polisi menceritakan tentang tato yang ada di leher salah satu perampok. Di keesokan harinya seperti biasa, Joe beserta 2 temannya yakni Willie dan Albert menghabiskan waktu di sebuah taman. Di sana Joe menceritakan aksi perampok yang luar biasa dan memiliki rasa hormat pada orang tua. Mereka bertiga juga membicarakan masalah surat pemecatan yang mereka terima dari tempat mereka bekerja. Rupanya mereka semua sudah dirumahkan karena seluruh operasional Wessler Steel telah diambil alih oleh perusahaan Vietnam. Maka dari itu perusahaannya harus mem-PHK semua pegawainya, bahkan membekukan dana pensiun untuk pegawai lama seperti Joe, Willie, dan Albert. Di malam harinya mereka kembali menghabiskan waktu dengan menonton acara di sebuah stasiun televisi. Namun di sana Joe masih membicarakan tentang perampokan tempo lalu dan ia merasa bosan dengan hidupnya yang begitu-begitu saja. Joe pun memiliki ide gila untuk merampok bank sebagai pengganti dana pensiun mereka. Mendengar hal itu, kedua sahabatnya pun hanya bisa tertawa. Di keesokan harinya saat Willie memeriksa kesehatannya, dokter mendiagnosa jika penyakit gagal ginjal yang ia derita sudah semakin parah. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya hanyalah dengan cara operasi. Dokter menyarankan agar Willie segera mencari donor ginjal. Rupanya selama ini Willie tidak pernah menceritakan kondisi kesehatannya pada siapapun, termasuk anak cucunya yang tinggal jauh. Namun pikiran tentang kesehatannya seketika hilang saat kedua sahabatnya tadi memberikan hadiah ulang tahun berupa jam tangan yang ada foto Willie. Di perayaan tersebut, Joe memberitahu tekadnya untuk segera merampok bank demi menyelamatkan rumahnya yang sebentar lagi akan disita. Hanya ada 2 kemungkinan yang saling menguntungkan, yakni berhasil atau mereka berujung di penjara. Joe berpikir bahwa kehidupannya di penjara akan jauh lebih baik daripada jadi gelandangan yang untuk makan saja harus mengais sampah.
Malam harinya saat Joe berpikir keras tentang strategi perampokan, mendadak kedua sahabatnya menelepon untuk membahas lebih detail tentang perampokan bank yang mereka rencanakan. Karena mereka bukanlah perampok profesional, akhirnya mereka pun bersepakat untuk merampok sejumlah uang pensiunan mereka. Dikarenakan tidak ada bakat mencuri, akhirnya mereka bertiga pun berniat melatih kemampuan mencuri di supermarket. Time to walk before we run. Joe, we need chicken. Calling all cardinal for the prince of the south. Kill like Gabba Dabba Doo. Come on. Top of the hill. Bring it back to purple in here. Jump in the basket. Who the hell you think I am? Feel right in it. Hey, you! Stop right there. Hey, mother. She's gaining on us. Break it down for the people listening. I'm back. Say it. Bring it back to purple in here. Beruntung Kepala Keamanan Swalayan melepas mereka bertiga dan memperingatkan untuk tidak melakukannya lagi. Namun Albert yang terlanjur marah meninggalkan mereka berdua. Dari kegagalan tersebut, Joe ditemani Willie mendatangi mantan menantunya yang bernama Murphy. Murphy adalah seorang penjual barang haram. Joe meminta Murphy untuk mencarikan mentor alias pelatih pencuri terhebat di wilayahnya. Mendengar hal itu, Murphy pun langsung terkejut. Di keesokan harinya, tiba-tiba Albert datang ke tempat nongkrong mereka dengan wajah yang gembira. Ia memutuskan untuk bergabung dalam perampokan setelah mengetahui bahwa Western Steel atau tempat mereka bekerja sudah membekukan dana pensiun untuk membayar hutang perusahaan. Mereka bertiga pun menemui mentor yang disarankan Murphy yang bernama Bobby. Bobby adalah seorang pemilik pet shop. Mereka berjanji akan membagi hasil sebanyak 25% dari hasil perampokan jika Bobby mau membantunya. Awalnya Bobby menolak permintaan mereka. Namun setelah mengetahui alasan ketiga kakek tersebut, Bobby pun sepakat membantunya. I've got 20 days before I lose my house. You need to come up with a plan that is special. Cameras. 10 different people will take the same. Selain keterampilan dan strategi, Bobby juga menyarankan mereka bertiga untuk menjaga kondisi fisik sebelum merampok. Hal yang paling penting dalam misi ini menurut Bobby adalah sebuah alibi kuat untuk menghilangkan jejak mereka. Maka dari itu, Joe memilih hari penggalangan dana panti jompo untuk menjadi alibi mereka. Tidak hanya itu saja, mereka juga harus mengikuti pelatihan menembak yang bisa digunakan dalam keadaan terdesak. Mereka juga melatih kecepatan merampok dan berjalan dari gedung bank menuju mobil hanya dalam waktu 2 menit saja. Karena dalam waktu 2 menit setelah tombol darurat dipencet, polisi pasti akan segera sampai. Malam hari sebelum misi perampokan dilakukan, mereka bertiga berjanji bahwa tidak akan ada satupun dari antara mereka yang akan terluka. Hari perampokan pun tiba. Sesuai rencana, mereka terlebih dahulu menghadiri acara penggalangan dana untuk panti jompo. Mereka terlihat menyibukkan diri satu sama lain dalam acara tersebut. Dan tak lama setelah mendapat sinyal dari Bobby, mereka pun segera bertindak merampok bank. Hit the dirt, big guy! Put that gun away! This is an actual robbery! 10 seconds! Stand up and open your windows. Nobody's gonna get hurt. 20 seconds! Namun saat seorang gadis kecil seumuran cucunya memanggil Willie, perhatiannya pun mulai teralih, hingga membuat si teller bank memakai kesempatan itu untuk menekan alarm bank.
Mendadak Willy terjatuh tepat di depan gadis kecil itu karena sesak nafas akibat topeng yang dipakainya. Berkat bantuan gadis kecil tersebut, ia pun bisa bangkit dan mereka berhasil melarikan diri dengan selamat dan membawa uang kurang lebih 3 juta dolar atau 40 miliar rupiah. What's going on, Willie? Nothing. I just got a little overwhelmed. Fresh out of clover. World, here I come. Setelah merayakan keberhasilannya, mendadak penyakit ginjal Willy kembali kambuh. Kedua sahabatnya sangat terkejut ketika mengetahui kondisi kesehatan Willy. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki kasus perampokan itu melalui CCTV dan menyiarkan rekaman tersebut di saluran televisi. Hingga kemudian sang kepala security swalayan mencurigai adanya kemiripan cara berjalan salah satu dari antara mereka, yakni Albert. Polisi pun segera mendatangi Albert yang saat itu tengah bersama kekasih barunya. Begitupun dengan Willy dan Joe yang tengah menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dengan sangat tenang mereka pun menjalani interogasi polisi sesuai prosedur. Mereka bertiga pun menceritakan kegiatan di hari itu dengan menjadi panitia penggalangan dana panti jompo. Alibi yang kuat membuat seolah-olah mereka tidak pernah meninggalkan acara penggalangan dana panti jompo tersebut. Ditambah lagi, cerita mereka bertiga yang sempurna membuat polisi tidak bisa menemukan alasan bahwa merekalah pelaku perampokan. Namun ternyata polisi tidak menyerah. Betapa terkejut Willy saat polisi mendatangkan gadis kecil yang kemarin sempat berinteraksi dengannya di bank. Perasaan cemas dan takut bercampur jadi satu saat gadis kecil tersebut mulai mendekatinya. Namun setelah mengingat-ingat fisiknya, si gadis kecil pun mengatakan, "He's not here. I got a great memory." Seketika itu Willy dan juga kedua sahabatnya bernafas lega. Padahal gadis kecil tersebut tahu bahwa Willy adalah pelaku perampokan. Ia ingat betul dengan jam tangan pemberian sahabatnya yang dipakai saat merampok. Karena tidak mendapatkan bukti apapun, akhirnya polisi segera membebaskan ketiga kakek itu. Setelah dibebaskan dari tuduhan, Joe pun menemui Bobby untuk mengambil seekor anjing yang akan diadopsi. Nah, saat Bobby mengatakan sebuah kalimat, mengurus orang yang lebih tua adalah sebuah kewajiban, saat itu juga ia sadar bahwa Bobby adalah perampok yang telah menginspirasinya. Bobby ternyata sengaja membuat tato palsu untuk mengalihkan perhatian polisi. Di tengah obrolan tersebut, mendadak seorang FBI yang mendatangi kasus perampokan mendatangi mereka. Dan saat melihat anjing Joe, ternyata beruntung si anjing menggigit tangan FBI hingga ia pun tidak tahu akan keberadaan uang hasil curian yang dititipkan Joe pada Bobby. Sesuai kesepakatan, akhirnya mereka pun menyumbangkan sebagian uang itu karena melebihi dari apa yang mereka butuhkan. Tak hanya itu saja, kini Willy mendapatkan pendonor ginjal yakni sahabatnya sendiri, Albert. Begitupun dengan rumah Joe yang akhirnya bisa diselamatkan dari sitaan bank. Sementara itu, Albert telah menikah dengan kekasihnya yang baru bernama Annie. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikian alur cerita film Going in Style 2017. Bang Erwin mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun pembawaan yang kurang pas di telinga kalian.
Dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga tinggalkan komen untuk kita saling mengenal lebih dekat. Akhir kata, Bang Erwin dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.